tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Saya baca untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian tertulis. Anak Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat anak-anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya kita boleh memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Minggu yang akan berbicara soal doktrin, ajaran-ajaran ketritunggalan Allah yang akan membahas tema pemeliharaan Allah yang universal. Pemeliharaan Allah yang universal. Secara sepintas kalau kita baca cerita ini sebenarnya agak
ada cerita yang membuat kita mungkin yang membacanya agak aneh, karena ada kisah yang membuat kita sampai sekarang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar soal dua keturunan ini antara Ishak dan Ismail. Ishak anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham 25 tahun dari perjanjian pertama, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Tapi lama sekali, akhirnya di tengah penantian itu Abraham pun tergoda untuk mengambil Hagar. Lalu Hagar memberikan anak Ismail kepadanya. Lalu karena Hagar memberikan anak Ismail dan Ismail tinggal di gurun Paran, mamanya seorang Mesir, dan Allah berjanji akan menjadikan dia menjadi sebuah bangsa yang besar, dan mereka sekarang besar. Dan karena dia lahir pertama, lalu kita mengatakan mereka adalah saudara sulung kita. Nah, ini kan perdebatan teologi soal saudara sulung, seolah-olah kita secara keturunan menganggap Hagar sah dan abangnya dari Ishak, lalu Ishak si nomor 2 paling bungsu, dan akhirnya kita menjadi orang yang ditekan oleh bangsa besar ini karena mereka lah yang paling sulit. Sebenarnya cerita ini kan dikembang-kembangkan. Kalau kita baca teks ini, Tuhan telah mengatakan kepada Abraham, dengarkan Sarah, karena Ishaklah keturunan, bukan Ismail. Nah, ini perdebatan teologis yang tidak kunjung henti sampai sekarang. Lalu bagaimana kita mengimani ini sebagai ajaran gereja yang harus kita ingat dan kita amini? Apakah Ismail, apakah Ishak? Nah, secara iman kita hanya menerima keturunan Abraham yang sah. Pewaris kerajaan Allah ialah Ishak. Benar dia pernah menikah dengan Hagar dan melahirkan Ismail. Lalu Ismail menjadi saudara kita, betul. Tapi bukan soal posisi. Jadi tidak ada yang lebih sulung, tidak ada yang lebih bungsu. Karena mereka tidak apple ke apple, tidak setara. Kalau ada adiknya Ishak, baru dia adiknya. Kalau ada adiknya Ismail, mereka lah yang abang adik. Bukan menjadi Ishak panggil abang kepada Hagar dari segi waris. Nah, ini yang menarik dari teks ini. Kita mau membahas topik lain, bukan membahas itu. Nanti mungkin di tempat lain lah kita membahas itu, karena perdebatannya panjang. Hari ini kita bicara soal pemeliharaan Allah yang universal. Saya katakan tadi ini unik karena Abraham akhirnya mendengar Sarah mengusir Hagar dan Ismail. Dalam hatinya sebenarnya dia sebal, dongkol. Kenapa harus diusir? Itu kan bagian dari keluarga kita, anak kita. Walau dia tidak sah, dia tidak memiliki hak waris, tapi biarkanlah mereka di sini. Tapi akhirnya Abraham melakukan karena sudah diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu di padang gurun Paran itu Hagar pun putus asa. Dia meninggalkan Ismail sendiri di semak-semak. Lalu dia pergi dari jauh melihat supaya dia tidak melihat langsung kematian Ismail. Dia menangis, berseru kepada Tuhan. Sama seperti anak itu juga menangis, meminta air untuk diminum. Dan ini bicara pemeliharaan Tuhan universal tadi. Tuhan mendengar tangisan anak dan tangisan Hagar di padang gurun yang hampir mematikan itu. Dan Allah memelihara walau Hagar dan Ismail bukan bagian dari
pewaris kerajaan Allah. Tetapi oleh kasih-Nya Allah memelihara Hagar dan Ismail. Pemeliharaannya tidak tanggung-tanggung. Selain membuka matanya hingga melihat ada sumur yang memancarkan air kehidupan, Allah berjanji, aku akan menjadikan dia menjadi bangsa besar. Dan memang mereka sekarang besar. Ini pemeliharaan Allah tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau Allah berjanji memelihara kita, maka jangan ragu terhadap pemeliharaan Allah itu. Matius 6 tadi sudah dibaca. Burung di udara pun yang tidak memintal, yang tidak menanam, yang tidak punya lumbung untuk menyimpan makanan, Tuhan pelihara. Bahkan bunga bakung yang tidak pergi ke salon kecantikan, dia cantik sekali. Raja Salomo yang punya uang banyak sekali, orang terkaya di dunia, tidak seindah bunga bakung. Tidak punya waktu untuk merias diri seperti bunga bakung. Itulah kasih Allah. Memelihara bumi ini, ciptaan ini secara universal. Kalau begitu, engkau yang lebih berharga, engkau yang lebih bermartabat, pastilah Allah akan peliharakan. Melebihi bunga bakung dan burung di udara. Ismail dan Hagar saja dijadikan jadi bangsa besar, apalagilah kita umat percaya yang pewaris kerajaan Allah, pastilah akan Tuhan pelihara luar biasa. Ini yang menarik. Sehingga ada beberapa catatan yang perlu kita pelajari dari tema ini. Pertama, Allah berdaulat atas kerapuhan manusia. Allah berdaulat atas kerapuhan manusia. Hagar rapuh, ringkih ketika dia menghadapi situasi sulit. Ismail pun rapuh, ringkih ketika menghadapi kematian. Lalu di tengah kerapuhan itulah Allah berdaulat. Allah tidak hanya menolong orang-orang yang di gereja. Allah tidak hanya menolong yang mengaku pewaris kerajaan Allah. Tetapi Allah menolong orang yang terpinggirkan. Orang yang marginalized. Orang yang mungkin bagian tidak terhitung untuk masuk surga. Bagian yang tidak pernah melihat kerajaan Allah. Allah berdaulat menyelamatkan, memelihara mereka. Sehingga pemeliharaan Allah jangan kita anggap hanya orang percaya yang dipelihara Allah. Hanya GKPA Batam yang dipelihara Allah. Tidak. Penjahat, pembunuh, perampok yang di sana pun Tuhan berikan hujan dan angin, matahari dan gelap. Dipelihara Allah. Cuma bedanya mereka mati tidak masuk surga, kita mati masuk surga. Amin. Kita pastikan yang di dalam gereja ini masuk surga. Iya kan? Itu aja bedanya. Tapi pemeliharaan Allah yang universal itu diberikan. Kalau seandainya di sinilah perampok, di sini kita berdiri menunggu di halte bus, menunggu bus, datang hujan. Apakah ke kita tidak datang hujan, ke dia hujan? Enggak, sama-sama jatuh hujan. Cuma dia agak ketakutan melihat hujan karena tidak bawa payung. Kita yang beriman sudah sedia payung sebelum hujan. Datang hujan, hujan tidak kena. Kita bisa kontrol hujan. Itu aja bedanya. Jangan hujan mengontrol kita. Kontrol aja hujan dengan payung. Maka tidak terganggu beraktivitas. Itulah orang percaya. Dunia ini bisa saja mengontrol kita supaya hilang di padang gurun. Tapi ketika kita bisa mengontrol diri kita, ingat Tuhan, maka Tuhan pelihara kita. Hagar mengontrol dirinya di keringkihan dan di kerapuhan itu. Sehingga Tuhan mendengar suara Ismail. Ismail artinya Allah mendengar. Laki-laki. Isa perempuan. Tuhan atau mendengar, El Tuhan. Ismail Tuhan mendengar.
laki-laki itu. Itu pertama, Allah berdaulat atas kerapuhan manusia. Yang kedua, Allah mendengar luar biasa, di luar batas perjanjian. Yang sebenarnya yang didengar Tuhan ialah Ishak, Abraham, Sarah. Karena itu perjanjian Allah bahwa mereka lah pewaris kerajaan sorga. Di luar itu Tuhan tidak dengar. Kalau nama di sini di ayat 21 itu Allah menyertai, itu im. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya im. Tapi kalau dalam Lukas berilah namanya Immanuel, lebih lengkap lagi. Tapi sama-sama artinya Allah di dalam, menyertai. Jadi kalau yang kedua Allah mendengar perjanjian di luar batas perjanjian, artinya Hagar yang sudah dibuang, Ismail dibuang, itu di luar perjanjian Allah. Menurut kita Lokma mati. Tapi Tuhan tidak berpikir regional, sektoral, tapi Allah berpikir universal. Keselamatan itu untuk dunia. Siapapun yang membutuhkan keselamatan, Tuhan berikan secara gratia, cuma-cuma. Sehingga perjanjian antara Allah dengan Abraham digenapi, perjanjian antara Allah dengan Ismail digenapi. Sehingga Tuhan tidak hanya mendengar sepihak, tapi Tuhan mendengar seluruh pihak di luar batas perjanjian. Sehingga Allah mendengar semua keluhan umat yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada nanti di pemahaman kita yang didengar Tuhan doa-doanya ialah doa-doa pendeta, doa-doa sintua. Kami jemaat ini tidak didengar Tuhan doa kami. Kira-kira begitu. Tidak. Sama. Itu yang dikritik Luther dulu dalam teologi Gereja Katolik Roma. Yang menyampaikan permohonan itu ialah Bunda Maria. Enggak boleh langsung. Lalu Luther mengatakan, kenapa rupanya? Ini kan bisa jalan tol langsung ke Yesus tanpa Bunda Maria. Maka kita tidak lagi melakukan devosi Maria, langsung kepada Yesus. Nah itu, jadi inilah yang kita lihat, perjanjian di luar batas itu menembus langsung ke telinga Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak tidak melalui batas-batas perjanjian, tapi di luar batas perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyertai di padang gurun. Allah menyertai di padang gurun artinya roh Allah hadir di semak-semak di mana Ismail dibuang oleh Hagar. Allah hadir di mana Hagar menanti kematian sang anak di padang gurun Paran. Tempatnya di padang gurun Paran. Ini hati-hati, ini bisa dipelesetkan orang dari Habakuk 3 ayat 3, dari padang gurun Paran datang Allah. Lalu mereka katakan datang Allah, itulah yang mereka sebut nabi mereka. Bahwa di Alkitab ada nubuatan tentang kehadiran nabi mereka di dunia ini. Padahal salah. Kalau dikatakan tadi mereka dibuang ke padang gurun Paran, dari padang gurun Paran datang Allah, beliau itu bukan Allah kan, hanya sebatas nabi. Kalau dia nabi benarlah nubuatan itu, tapi dia bukan Allah. Nah itu disengkal. Nanti kalau kita berdebat soal itu nanti panjang sekali soal Islamologi ya. Tapi tidak itu yang kita bahas. Tapi Allah menyertai di padang gurun Paran. Ini yang mau kita lihat. Hadirnya Allah di kegersangan hidup. Kita pun mungkin bisa saja berada dalam padang gurun Paran. Gersang sebagai istri gersang, sebagai suami gersang, sebagai anak gersang, sebagai warga jemaat gersang. Ada kegersangan kita. Lalu di tengah kegersangan, kerapuhan, keringkihan itu, kita berseru kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah saya. Sudah capek puluhan tahun dalam rumah tangga ini. Gitu. Beratnya luar biasa. Lalu Tuhan mendengar seruan-seruan di kegersangan itu.
di padang gurun yang mematikan itu, Tuhan mendengar seruan kita. Kasih Allah yang universal itu turun untuk menolong kita. Nah, sekarang apa yang hendak kita renungkan dalam rangka merayakan minggu ketiga setelah Trinitatis ini, sehingga kita pulang meyakini bahwa Allah memelihara saya, memelihara universalisme, memelihara dunia ini beserta isi. Yang pertama, sikap kita dalam merayakan pemeliharaan Allah itu ialah gereja atau kita tidak boleh menutup mata. Kalau Sarah menutup mata kepada Hagar karena mungkin dia dendam, benci, karena yang melahirkan anak pertama bagi suaminya bukan dia, mungkin dia dendam, benci, maka usirlah itu. Tetapi dalam kehidupan menggereja sekarang, ketika kasih Allah menunjukkan universal kasihnya, janganlah bersikap seperti Sarah. Kita harus peduli kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budi, pikiran. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua sama seperti hukum yang pertama tadi. Kasihilah dirimu, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada lagi buang-membuang. Tidak ada lagi usir-mengusir. Tapi terimalah mereka sesama kita itu seperti menerima diri kita sendiri. Kalau Allah bisa menerima Hagar dan Ismail, maka kita pun harus menerima sesama kita. Walau berbeda ideologi, berbeda prinsip, berbeda kehidupan, berbeda status sosial, berbeda status pendidikan, kita sama di hadapan Tuhan. Nanti waktu ditanya di surga bukan berapa miliar hartamu bro, bukan gitu. Dia hanya tanya, apakah engkau beriman kepadaku? Ya, masukkan. Itu. Bukan ditanya, kau profesor atau doktor? Iya. Tidak bisa, harus S1-nya masuk. Enggak gitu. Penilaian ini bukan soal status pendidikan, bukan harta, bukan soal berapa mobil, berapa rumah yang kita miliki, tapi seberapa besar imanmu kepada. Karena iman kita selamat bukan karena harta, bukan karena status pendidikan, tapi kita diselamatkan karena iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu melihat sumur di tengah krisis. Hagar, mengapa dia mampu melihat sumur di tengah padang gurun yang kering kerontang itu? Karena Allah membuka matanya. Maka ketika ada krisis di tengah kehidupan kita, entah krisis apapun itu, berserulah kepada Tuhan supaya Tuhan buka sumur kehidupan di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita. Tuhan, aku sudah 2 tahun menanti pekerjaan ini. Tuhan, sudah 6 bulan aku pengangguran. Lalu Tuhan buka sumur PT-PT yang menerima kita bekerja. Jadi berserulah di kegersangan sehingga Tuhan membuka sumur, memberi mata pencaharian yang baru bagi kita. Itulah bukti pemeliharaan Allah. Allah tidak tuli dalam teriakan dan mendengar teriakan kita, tapi harus sabar. Ada orang setelah diberikan lamaran pertama langsung tokcer diterima. Ada orang sudah 20 kali, 30 kali nggak terima-terima. Akhirnya dia berhenti. Padahal ke 31 itu sebenarnya sudah menanti dia. Jangan berhenti di 31, mungkin 32, mungkin 35. Itu berserulah terus menerus, jangan sekali. Sehingga Tuhan akan membuka pintu sumur kehidupan itu bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus menjadi alat pemelihara Allah. Jika Allah yang mengasihi kita luar biasa memelihara bunga bakung dan burung, memelihara Hagar dan Ismail, tentulah kita terinspirasi dari kasih Allah. Kita pun harus memelihara dunia dan semua makhluk di dalamnya. Jangan hanya manusia, cintailah tumbuhan, cintailah hewan, cintailah alam. Supaya rumah ini agak sejuk, tanamlah pohon mangga, tanamlah rambutan, kan gitu kan.
Kalau panen kan bisa bagi-bagi tetangga. Tidak hanya sampahnya yang kita bagi, buahnya pun harus kita bagi. Ini sampahnya setiap hari disapu tetangga, tiba berbuah, jangan ambil ya, itu manggaku. Itu orang pelit itu, tidak mengasihi sesama tetangga. Harus berbagi. Periksa got, kalau ada di got kita sampah-sampah plastik, ambil aja. Supaya tetangga menikmati, kalau hujan tidak banjir. Kalau dia banjir, kita banjir kan sama-sama menderita. Itulah pemeliharaan kita kepada dunia dan sesama manusia. Itulah bukti bahwa kita telah menerima kasih Allah yang universal. Allah memelihara kita. Kita pun harus memelihara bumi ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, sabdamu telah kami dengar dan uraiannya. Kiranya itu terus terurai dan terus terngiang dalam kehidupan kami. Sehingga kami memahami, menghayati, serta melakukannya. Jadikanlah kami pemelihara, sama seperti Tuhan memelihara bumi ini. Memelihara manusia, memelihara ciptaanmu. Sehingga kami juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Itulah makna minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Tuhan memelihara secara universal, kami pun akan memelihara bumi ini dengan segala kekuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin.